Hai semuanya, selamat datang di Podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ningtyas. Wah, ketemu lagi. Di video kali ini, aku bakal bacain cerita fiktif yang gak kalah serem sama podcast sebelumnya. Judulnya, Melihat Kamar Pesugihan Pamanku. Sinopsis singkatnya, cerita ini dialami oleh Dea yang melihat kedua orang tuanya bunuh diri. Kemudian, Dea hidup dengan pamannya yang kaya raya dari hasil pesugihan. Wah, penasaran kan? Simak ceritanya sampai habis. Namaku Dea. Aku hidup bahagia dengan ayah dan bundaku. Ayah membangun usaha sejak muda. Sekarang, usaha ayah lagi naik-naiknya. Bundaku juga ikut mengurus perusahaan ayah. Jadi, sehari-hari sepulang sekolah, aku hanya sendirian di rumah. Ayah selalu cerita kalau dulu ia berusaha keras untuk membangun usaha yang dijalaninya. Dari mulai jadi tukang cuci motor, sampai sekarang udah bisa hidup enak. Aku belajar kesederhanaan dari ayah. Hari itu, katanya, mereka ada pertemuan dengan kliennya. Jadi, pulangnya malam. Aku menunggu sendirian di rumah yang megah ini, tepat di jam 10 malam. Ayah dan bunda pulang. Wajahnya lesu, tidak semangat, tidak seperti biasanya. Batinku, mungkin ayah dan bunda sedang kecapean. Aku pun pergi tidur di kamarku. Saat pagi hari, ini adalah mimpi buruk yang pernah terjadi di hidupku. Pagi itu, aku mencari ayah dan bunda. Mereka tidak ada di mana-mana. Pas aku ke dapur, aku melihat mereka gantung diri. Aku teriak histeris. Beberapa tetangga menghampiriku dan membantu evakuasi jenazah ayah dan bunda. Aku menjadi sangat terpukul. Aku hancur. Kenapa ayah dan bunda memutuskan untuk meninggalkan aku? Apa sebabnya? Saat itu, sepanjang hari aku hanya menangis. Aku tidak tahu lagi harus apa. Aku telah kehilangan kedua orang tuaku. Setelah meninggalnya ayah dan bunda, seorang petugas bank datang ke rumah kami. Mereka menyita semua harta ayah dan bunda, termasuk rumah ini dan mobil. Ternyata alasan ayah dan bunda memutuskan untuk bunuh diri karena mereka terlilit hutang bank yang sangat banyak dan usaha yang mereka jalankan bangkrut. Mereka putus asa. Aku sekarang bingung harus hidup di mana, dengan siapa. Aku sendirian. Kemudian, sebuah mobil Alphard datang di depan rumah. Tepat saat aku hendak pergi dari rumah, ternyata itu adalah paman dan tanteku yang dulunya tinggal di desa. Mereka ikut berduka atas meninggalnya ayah dan bunda. Mereka menawarkan agar aku tinggal dengan mereka saja di rumah barunya. Katanya, mereka baru membeli rumah baru yang sangat megah. Karena aku tidak punya pilihan lain, aku pun mau. Tante dan pamanku membawa aku ke rumahnya dengan naik mobil mewah. Aku sebenarnya kaget. Sekitar 2 bulan yang lalu, tante dan paman masih menjadi petani bayaran di desa. Sekarang, mereka sudah bisa membeli mobil, tapi aku menyingkirkan pikiran itu. Aku pun sampai di rumah mereka. Benar saja, rumah berlantai 3 itu berdiri sangat megah. Aku langsung masuk kamar yang sudah mereka siapkan untukku. Kamarnya luas dan bersih. Aku pun beristirahat di sana. Aku mencoba ikhlas dengan kepergian ayah dan bunda. Karena paman dan tante pun sangat baik padaku.
Mereka sudah menganggap aku seperti anaknya sendiri. Sehari-hari aku diantar ke sekolah, diberi uang saku yang sangat banyak, dibelikan ini dan itu. Mereka sangat baik. Hari-hari berjalan biasa saja. Kemudian tiba di sebuah hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Di sini mulai ada hal yang janggal. Aku melihat ada sosok berbadan besar, berbulu dan bermata merah berdiri di depan rumah. Kemudian datang paman membawa sebuah ayam hitam. Orang-orang biasa menyebutnya ayam cemani. Dan seplastik bunga tabur. Bulu kuduku merinding. Aku pun segera pergi ke tempat tidur. Tetapi tiba-tiba kamarku diketuk oleh tante. Dia bilang, "Dea, kamu ikut tante dan paman sebentar ya, di kamar bawah." Aku pun mengangguk. Aku disuruh masuk ke dalam kamar yang selalu terkunci. Pas aku masuk, kamar itu terlihat aneh. Tidak seperti kamar-kamar lainnya. Kamar itu tidak ada kasur dan lemari. Yang ada hanyalah sesajen ayam cemani yang sudah mati dan kemenyan. Bau di dalam kamar itu pun sangat tidak enak. Seperti bau bangkai dan bau anyir. "Ini kamar siapa, Tante? Kok aku dibawa ke kamar ini?" Tanyaku kepada tante dan pamanku. Mereka pun hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku hanya duduk di antara tante dan pamanku. Mereka di depan kemenyan melakukan seperti terlihat seperti ritual. Saat itu aku belum tahu ritual apa itu. Kemudian tante menuangkan darah ayam cemani ke dalam gelas dan menyuruh aku untuk meminumnya. Aku pun menolak. Tetapi tante dan paman terus memaksaku hingga kedua tanganku dipegangi, kakiku ditahan. Aku meronta-ronta. "Tidak! Tidak! Itu darah ayam. Kenapa aku harus minum?" Tetapi mereka terus memaksaku. Dalam hatiku, selama ini mereka baik. Mengapa menjadi keras seperti ini? Tiba-tiba muncullah sosok yang menyeramkan yang sebelumnya aku lihat di depan rumah. Matanya melotot ke arahku. Tangan tante dan paman terus memegangi aku, memaksa aku meminum darah ayam cemani itu. Aku pun mendorong mereka sekuat tenaga dan mengucap, "Allahu Akbar." Cengkraman tangan mereka lepas dari badanku. Sosok besar itu terlihat sangat marah. Aku segera lari keluar kamar. Kemudian keluar rumah. Aku meminta tolong. Mereka tampak mengejarku dari belakang. Aku berlari ke arah musolah di dekat sana. Aku tidak peduli kakiku terkena batu. Aku terus berlari meminta pertolongan. Seorang ustadz keluar dari musolah dengan wajah cemas, menghampiriku. "Pak Ustadz, tolong. Aku disuruh minum darah ayam cemani oleh tante dan pamanku." Pak Ustadz pun kebingungan. Ia berfirasat tidak enak. Saat itu, tante dan pamanku sampai di depan musolah juga. Aku yang ketakutan terus berlindung di belakang Pak Ustadz. Pak Ustadz melarang tante dan pamanku untuk mendekatiku. Pak Ustadz berkata, "Tobat, mintalah rezeki hanya kepada Allah." Karena terus dibentak, tante dan pamanku pun malu dan kembali berlari pulang ke rumah. Di musola, aku diberi minum supaya tenang. Pak Ustadz menyuruh aku untuk berwudu. Kemudian Pak Ustadz menceritakan semuanya. Ternyata tante dan pamanku sudah membuat perjanjian dengan makhluk halus. Makhluknya adalah sosok genderuwo yang sangat besar.
Mereka melakukan ritual pesugihan. Makanya, dalam waktu 2 bulan, mereka sudah kaya raya. Mereka menyuruh aku tinggal di sana, supaya aku menjadi tumbal pesugihan mereka. Untung saja aku bisa kabur. Pak Ustadz pun menawarkan aku untuk tinggal di rumahnya, karena ia mempunyai anak seumuran denganku bernama Ana. Setelah menjadi anak yatim piatu dan hampir dijadikan tumbal pesugihan oleh paman dan tanteku, sekarang aku hidup di rumah Pak Ustadz. Ia menjadikanku sebagai anak angkat. Aku pun tidak pernah berhubungan lagi dengan paman dan tanteku. Aku sudah tidak mau tahu urusan mereka. Tamat. Wah, untung aja bisa kabur ya. Kalau enggak tahu deh. Menurut kalian, gimana ceritanya? Aku selalu excited baca cerita tentang pesugihan deh. Bikin merinding parah. Kalau mau sukses, punya uang banyak, harus berusaha ya. Jangan maunya yang instan, tapi malah ngerugin orang lain. Gak baik. Sekian ceritaku. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.